begitu start kan berebutan tuh kayak lebah. Kita harus tahu ambil jalur yang mana supaya kita aman dan bisa keluar lebih cepat. Itu kalau lagi race di sirkuit itu speednya berapa tuh maksimum ya? Selamat siang sahabat Utama Karim Network atau yang disingkat UKA. Kembali kita akan ada acara lagi Oblas, obrolan lepas. Ya. Tema Oblas kita hari ini adalah tentang bagaimana mengendara dan mengemudi kendaraan secara baik dan benar, aman, tertib. Acara ini atau tema ini bercermin kepada kejadian beberapa minggu yang lalu. Kejadian artis kita Vanessa Angel dan suaminya Bibi yang wafat karena kecelakaan tunggal di jalan tol. Pada kesempatan ini juga Utama Karim Network mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi. Semoga almarhum dan almarhumah diterima Allah SWT, ditempatkan di sisi yang terbaik di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kejadian itu juga bisa menjadi cermin buat kita semua pengguna jalan raya, utamanya pengemudi dan sebagainya, supaya lebih hati-hati lagi dan lebih peduli lagi terhadap bagaimana kita mengemudi dengan yang baik. Nah, sahabat Utama Karim, pada kesempatan siang ini sengaja kami datangkan atau kami undang Atau nggak sengaja datang. tokoh otomotif. Beliau adalah, saya tidak sebutkan mantan karena sampai hari ini dia kalau ada kesempatan masih ingin balap, ingin rally, ingin apa lagi? Ingin eksis. Beliau adalah, saya panggil apa? Akang, abang, itu apa nih? Apa aja panggil, yang penting jangan dipanggil yang di kebun binatang. Oke. Saya perkenalkan Bung Chandra Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Chandra Alim ini kita tahu bersama ya. Beliau adalah seorang pembalap, seorang rally, baik nasional, internasional, yang sudah sangat berpengalaman dan berkecimpung di dunia otomotif. Nah begini Kang Alim. Sip. Aduh, ini kadang-kadang kita ini di jalan raya sulit ya. Kadang-kadang kita mengemudi hati-hati, tetapi lawan kita tidak hati-hati, akhirnya terjadi accident. Oke. Kadang kita hati-hati, mobil kita cukup safe, jalan kadang-kadang juga nggak safe, tiba-tiba ban kita meledak, terjadilah accident. Oke. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya gimana nih kita supaya pengguna mobil, pengemudi itu bisa aman di jalan dan safe tentunya. Gimana berdasarkan pengalaman nih? Iya. Kalinya. Ya pertama-tama kita harus mengenal ya alat transportasi kita itu yang bermotor. Baik itu roda 2 atau 4 roda. Oke. Ya. Kan ada mesinnya. Oke. Terus kemudian ada rodanya supaya mesin itu bisa menggerakkan kendaraan tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Ya, sebelum kita mempergunakan alat transportasi itu, kita harus benar-benar make sure bahwa kendaraan tersebut berada dalam kondisi yang baik. Minimal kita cek angin ban, kita cek alat memberhentikannya yaitu rem, kita cek juga untuk supaya alat untuk meningkatkan kecepatan dan menurunkan kecepatan yaitu kopling ya. Semua kita cek. Setelah itu baru kita kan baik di kendaraan roda 2 atau 4, kita kan duduk. Duduk sambil mengendara. Nah, duduk itu harus sedemikian rupa nyaman buat kita. Dan mudah kita bermanuver baik untuk memberhentikan kendaraan atau untuk mengakselerasi kendaraan ataupun untuk melihat di mana posisi kita. Misal, kalau kita di mobil kan kaca spion kita juga harus sedemikian rupa gampang kita lihat oh ada kendaraan lain di belakang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kita kalau kita kendaraan roda 4 ya, setir itu harus tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Itu ada ukurannya apa? Sentimeter atau gimana? Kalau dia berbentuk L seperti ini itu akan semakin mudah kita dalam bermanuver. Jadi begini. Coba kalau begini, susah. Atau begini malah. Ya, atau begini kayak Playboy gitu. Wah, susah. Cuman gayanya aja dapat. Tapi keselamatannya belum tentu dapat. Gitu loh. Nah, itu harus kita kuasai. Setelah itu baru kita bisa menjalankan kendaraan itu
dengan aman dan nyaman. Nah, begitu sampai di jalan raya, kita itu kemudian berhubungan dengan orang lain yang juga berkendara. Oke. Nah, itu juga kita harus memperhatikan. Nah, kalau sekarang itu kan udah banyak orang, ada kursus-kursus yang namanya safety driving bagaimana kita mengendarai kendaraan itu untuk aman dan nyaman. Bahkan sekarang sudah lebih advance lagi namanya defensive driving, yaitu bagaimana kita mengenali tingkah laku orang untuk supaya kita bisa lebih adaptif dalam melakukan manuver berdasarkan bagaimana tingkah laku mereka. Misal kita mau menyusul, memang kosong, ya kita udah lihat kaca spion kita di belakang kita nggak ada orang mau nyusul kita, jadi kita bisa nyusul dan kita bisa ngelihat through kendaraan depan bahwa di depan juga kosong. Oke. Tetapi kita juga harus mengamati si pengemudi itu. Kalau itu juga kendaraan bermotor roda 4, kita lihat apakah dia bahunya miring ke kanan atau ke kiri. Kalau miring ke kanan berarti setirnya juga akan miring ke kanan. Berarti dia mau juga bermanuver ke kanan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke. Apakah kita tunggu sampai dia lurus baru kita susul? Atau bagaimana? Nah, itulah salah satu contoh defensive driving. Tapi begini, Bang. Kita kan kadang-kadang dalam mengemudi itu tentu ada perbedaan ya. Bagaimana kita mengemudi jalan tol yang lurus gitu kan, dan bagaimana kita mengemudi non tol ya di jalan raya yang berliku-liku dan sebagainya gitu. Walaupun kan sudah ada rambu-rambu maksimum kecepatan, minimum kecepatan dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya yang menjadi acuan kita untuk safety driving itu apa sebenarnya? Begini, kita itu manusia. Ya. Manusia tuh ada batas kemampuannya. Oke. Kita harus menyadari diri kita. Kan kalau kita baca manual, misalnya kita berkendara, itu dibilang kan, kalau manusia normal tuh nyetir terus-menerus, ya, itu paling maksimal 2 jam. Oh, ya. Setelah itu dia harus istirahat, supaya kebugaran dia kembali, ya, aliran darah dia normal, ya, dan dia sudah tingkat fatigue dia berkurang karena dia udah beristirahat, jalan lagi. Nah, demikian juga kalau di jalan tol. Apalagi di jalan tol kan bebas hambatan. Nah, kalau bebas hambatan itu apalagi kalau lurus, kemungkinan kita punya penyakit atau enggak ya, mengantuk tuh besar sekali. Karena jenuh. Ya coba aja Akang di jalan tol lurus ya pasti jenuh. Ya mungkin karena tempat duduknya nyaman tadi kali kita jadi ngantuk atau gimana? Bisa jadi. Bisa, dan nah, itu secara psikologis memang seperti itu. Saya aja kalau misalnya kita jalan tol Cipali itu kan lurus tuh, dan itu kan bahaya tuh karena banyak blind corners, ya. Apa tuh blind corners? Hilang itu jalannya, tiba-tiba hilang gitu, nongol lagi, masih jalan lurus, tiba-tiba berapa derajat belok kanan, berapa derajat belok kiri, sehingga banyak kecelakaan di situ. Nah itu pun juga bahaya karena itu tadi kalau kita sudah mulai mengantuk, panca indera kita tuh berkurang daya kerjanya. Gitu loh. Nah itu harus disadari sebelum kita melakukan journey, apalagi lebih dari 2 jam, apalagi misalnya Jakarta Jawa Tengah, kita mempersiapkan kebugaran kita terlebih dahulu juga sesudah atau bersamaan dengan mempersiapkan kendaraan kita seperti saya sebutkan tadi. Kalau safe dua-duanya ya. Jadi silakan. Mobil aman, kita juga harus fit. Nah, tinggal berdoa karena kemudian takdir Allah yang berbicara. Siap. Nah, gitu lah. Sekarang kita setback sebentar nih Bang Alim. Bang Alim kan pembalap ya. Sembalap ya, kita tahu. Minum dulu ya. Ya silakan. Di sirkuit tentunya ya, di Sentul, kemudian juga rally. Saya lihat terakhir tuh ada rally di Makassar kalau nggak salah. Ya, benar. Sulawesi Selatan kemudian. Itu sebenarnya saya pengen tahu sih kalau perbedaan mengemudi di balap sirkuit dengan rally itu teknikalnya apa tuh yang paling mendasar? Yang persamaannya dulu deh. Yang pertama itu harus full concentration. Ada orang bilang gue 105% malah konsentrasi gue untuk mendeliver pesan bahwa dia tuh benar-benar siap. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa konsentrasi, baru kita lihat perbedaannya. Kalau balap itu kan kita tuh bersama-sama orang-orang lain, bareng-bareng nih masuk satu tikungan. Ya. Nah di situ kita harus punya daya refleks yang tinggi sekali. Karena kita kan harus keluar dari tikungan itu tuh harus duluan. Yang ini masuk tikungan bareng-bareng nih. Begitu start kan berebutan tuh. Kayak lebah. Ya. Nah itu kita harus tahu ambil jalur yang mana supaya kita aman dan bisa keluar lebih cepat. Kemudian kedua, feeling.
Ya. Ya. Setelah kita tahu teorinya kan, misalnya ini belokan ke kanan. Kalau nggak ada musuh kan kita berarti mesti ke kiri dulu, kita lihat apex kita masuk ya mau ke pojok kanan terus keluar lagi ke kiri lagi supaya dia hambatan di kendaraannya itu minimal. Tapi kalau bareng-bareng ya feeling kita mungkin memilih gue mepet aja di kanan terus supaya orang juga nggak bisa masuk kan. Yang penting gue duluan gitu loh. Nah itu teori-teori lah ya. Saya cuma bisa memberikan tips-tips lah gitu. Kalau yang di sirkuit gimana tuh? Sama juga? Nah, itu yang di sirkuit. Oke, yang rally? Kalau rally kan sebenarnya kita menghadapi diri kita sendiri. Kalau rally kan? Iya, kita cuma ditemani navigator. Iya. Nah, cara bawa mobilnya berbeda. Tentu mobilnya juga lain. Iya. Ya kan, kalau balap itu kan kita tuh presisi. Ya. Di lap ke-1 sampai lap ke-10 kalau nikung ke kanan di tikungan nomor 1 di situ terus kita ngeremnya di situ, masuknya lane-nya di situ, keluarnya lane-nya di situ, dan nginjek gasnya di mana, mulai di mana, dan seberapa dalam harus nginjek gasnya. Karena kalau kelebihan gasnya kita skid. Oke. Ya kalau kita terlalu soft nginjeknya kita agak lambat, 0, sekian detik misalnya gitu. Nah kalau rally hari ini kita lewat di special stage itu dan di tikungan itu mungkin berbeda antara pagi sama sore. Karena alam berubah. Betul. Bekas hujan misalnya kan. Ada pun berubah. Karena kalau bekas hujan pasti dia lebih becek. Berarti kita untuk menaklukkan tikungan tersebut tuh berubah lagi caranya. Oke. Jadi sangat bervariatif gitu loh. Oke. Coba itu kalau lagi race di sirkuit itu speednya berapa tuh maksimum ya? Waduh. Tergantung juga kita bawa kendaraan apa ya. Tetapi prinsipnya adalah kita selalu harus maksimal kalau pengen menang, unggul. menang. Tapi kalau kita safety, kita harus optimal. Jadi jangan melebihi kemampuan kita. Tapi itu harus konsisten. Ya dong. Ya kan misalnya 10 lap, tikungan ada 12. Di 12 tikungan itu dalam 10 lap kita tuh harus optimal terus. Sehingga kita bisa menghasilkan waktu yang secara relatif di atas terus nih, bagus terus gitu loh. Ya berapa tuh speednya? 300, 400? Kalau jalur lurus, kalau misalnya pengalaman di Ancol ya, kalau kita naik Formula Asia, kita bisa sampai 270 km per jam di jalur lurus di depan pit. Kalau naik Formula Asia. Tapi kalau kita naik ke kendaraan salon yang kendaraan standar, mungkin di jalur lurus tersebut kita tuh hanya bisa 180. Kilometer per jam. Gitu. Nah itu makanya. Sekarang kan banyak juga nih ya perilaku sirkuit dibawa ke jalan tol, jalan umum. Iya. Itu sudah umum, bukan banyak. Itu sudah umum. Itu gimana tuh menurut Bro Alim tuh? Ya kalau kita misal ya kita ambil contoh kejadian yang tadi Akang bilang. Ya. Sebenarnya masalahnya nggak apa-apa. Kalau kita mau sampai 200 km per jam di jalur lurus juga nggak apa-apa. Yang penting kita siap atau enggak. Di tol maksudnya? Iya tadi ya kita berkaca pada tadi yang kejadian Akang bilang. Ya tapi kan tol beda dengan aspal tol sama di sirkuit beda kan sirkuitnya? Gak ada masalah. Kalau jalur lurus, lebar, dan terang. Tinggal berpulang pada kitanya. Bisa nggak mengelola? Dan boleh apa enggak jalan tol segitu? Iya, memang pemerintah selalu tertulis maksimum sekian ya kan 80 km karena mereka itu sudah berdasarkan suatu studi yang aman tuh range-nya tuh sekian sampai sekian. Pak terlalu lambat juga nggak aman buat orang lain. Kan orang lain juga pakai jalan. Betul. Gitu loh. Nah jadi sahabat Utama Karim ya bahwa tadi bisa disimpulkan sedikit bahwa bagi pengemudi khususnya di jalan tol maupun jalan raya pada umumnya harus selalu mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh petugas ya, oleh kepolisian maupun DLAJR, oleh yang berwenang gitu ya. Kita tidak boleh melanggar karena itu pasti udah melalui studi ya. Sudah pasti. Tidak asal serta-merta 800 gitu kan. Kan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan itu juga orang-orang pinter semua. Pasti. Oke. Nah sekarang begini lagi Bang Alim. Sekarang kita bicara sedikit ya di luar konteks mengenai motor nih ya. Kan Bang Alim juga main motor juga. Oh iya dong, saya sering touring naik motor. Ini sekarang kesini naik motor. Naik motor? Dari warung kesini nih biar cepat. Jangan sebutin merek. Nggak boleh. Jadi apa sebetulnya satisfaction ya, kepuasan ya antara rally atau race dengan balap motor, mobil maupun motor. Karena Bang Alim ini
semua yang berbau balap dilakonin gitu. Ya. Mana yang paling menantang dari keduanya? Kalau kita ngomong kategori dulu ya, balap sama rally, Oke. saya lebih ke arah pembalap ketimbang perally. Kenapa? Karena dari saya mulai terjun ke dunia olahraga kendaraan bermotor, khususnya balap, itu memang adrenalin saya tuh di balap. Oke. Ya, di mana saya tuh harus bersaing dengan pembalap lain, apapun kondisi kendaraan saya, satu kategori atau tidak dengan mereka, tapi fighting spiritnya tuh, inner drive, fighting spiritnya itu memang tinggi sekali tuh, dan di dunia balap. Ya, rally, saya tuh enjoy rally itu karena disitulah sarana socializing. Oke. Kita tuh bisa ketemu sama sesama perally, sesama dengan orang-orang pemerhati olahraga kendaraan bermotor yang nonton, teman-teman, kita bisa hahaha hihi di waktu istirahat, lebih hangat. Kalau di balap itu antara pembalap dengan penggemar itu jauh. Oke. Ya jauh, secara fisik juga jauh. Oke. Sehingga attachment-nya juga kurang. Tapi kalau di rally, begitu kita istirahat, wow, rame kita. Jadi benar-benar suasananya tuh meriah. Meriah ya. Kalau rally. Nah, sekarang roda 4 atau roda 2. Saya memang untuk balap, untuk olahraga kendaraan motor, itu roda 4. Roda 4. Saya tidak pernah balap roda 2. Bahkan saya takut. Oke. Saya pernah mencoba Superbike. Begitu itu masih di sirkuit Ancol lagi. Ancol ya. Begitu nikung, biasa kita di mobil tuh nikungnya sembarangan aja. Enaknya begitu naik motor itu goyang motor semua, segoyang-goyang. Kalau jatuh nggak kepungut, saya pikir kan. Akhirnya saya bilang udah, saya tidak mau balap motor, hanya mobil. Tetapi kalau di jalan raya, apalagi sekarang ini, saya jauh lebih senang naik motor. Karena ternyata saya bisa lebih menikmati. Sendiri jalan, bahkan Jakarta-Bandung juga saya lakoni. Pakai Tengah motor, ya? malam pun saya lakoni. Ngomong-ngomong, motornya berapa cc sih? Cuman 155 cc dan itu juga matic. Itu paling pas. Oh, itu paling pas. Touring. Ya. Disesuaikan dengan umur. ya. Kita punya grup yang untuk motor seperti itu, namanya Garedos. Apa artinya itu Garedos? Gas rem doang. Wah, oh, bukan gaspol ya. Bukan. Gas rem doang. Gas rem doang. Yang matic itu. Itu kayak bahasa Sunda Garedos tuh. Iya. Oke, jadi gitulah ya Bang Alim. Satu lagi terakhir nih barangkali pertanyaan yang sangat melirik gitu kan. Sebetulnya kan berbagai macam mobil. Ya. Tipikal ya, genrenya itu kalau orang bilang ada SUV. Iya. Ada sedan juga bermacam variasi, CC dan sebagainya. Ada yang hatchback, ada yang hatchback dan sebagainya. Sebetulnya nih untuk itu ada ini enggak? Ada ini umur 50 ke atas cocoknya ini. 40-an ini, 60-an ini. Gimana nih kira-kira coba? Ini saran aja supaya bagi para sahabat untuk Utama Karim yang mau beli mobil itu juga salah satu yang karena terus terang Pak banyak yang ngomong, Kang, lu jangan sampai nggak nyetir biar nggak pikun katanya. Tapi masa gue mesti pakai mobil yang 4.000 cc, 3.000 cc? Sebenarnya gimana coba? Kalau menurut aku Kang ya gimana? Untuk kita nih atau untuk teman-teman yang sudah di atas 60, berarti kan kebanyakan biasanya sudah punya cucu ya. Oh ya. Artinya mereka tuh tinggal hidup berdua aja, suami istri. Kadang-kala mereka jalan ke rumah anaknya untuk main sama cucu. Betul. Jadi artinya kemana-mana kan tinggal berdua. Betul. Iya, mendingan pakai mobil yang kecil. Juga gampang parkir, juga kemudian kalau kita sudah mulai Alfa tuh tidak terlalu fatal kalau sampai karena kita Alfa nengok kiri, Alfa ngelihat kaca spion, apalagi lagi parkir. Kan kalau mobilnya gede tuh lebih sulit parkirnya kan. Pasti. Nah, dengan kendaraan kecil ya lebih mudah. Maksudnya gitu kecil juga cc-nya otomatis ya? Otomatis. Tapi kalau Mini Cooper? Mini Cooper juga mahal ya? Enggak, artinya mobilnya kecil cc-nya gede. Iya, gede. 2000 cc. Belum yang turbo. Itu kan sekali ngegas langsung itu. Mendingan pakai CGC aja lah. CGC ya. CGC aja lah. Dan itu kan juga irit ya kan. Tapi tetap kan yang penting fungsional. Dan itu juga aman dipakai kan, juga kita juga nggak perlu ngebut kan. Gitu loh.
Bang Alim sebagai orang yang hidup mati di kendaraan ya. Ngeri kali ini Iya, ngomongin. artinya sampai sekarang masih terus fokus di Iya, otomotif iya, gitu iya. kan. Ini gimana nih mengenai kan sekarang ada pergeseran kan. Iya. Sekarang lagi tren ke mobil listrik. Nah, ini Oke, kita gitu, iya. mobil listrik. Ini apa keuntungan kelebihan mobil listrik dan juga dari segi safety dalam mengemudi gimana gitu? Nomor satu, Ya, mobil listrik itu ya ongkos untuk operasional dan pemeliharaannya less. ringan. Nah, lebih ringan daripada mobil yang konvensional yang Oke. masih memakai bensin dari minyak, Oke. ya, dari fosil, ya. Nah, dan mobil listrik itu kan memang boleh dibilang zero pollution, Ya, ya. Nah, oleh karena itu memang sudah tepat bahwa apalagi kita negara Republik Indonesia ini, mhm, listrik itu kan sangat bergantung pada baterai. mhm. Baterai itu kan katanya kan dari nikel, Ya, ya. ya. Dan Indonesia itu ya kan penghasil natural resources legal nomor Ya. wahid di dunia. Iya, betul. Nah, seyogyanya lah kita jadi leader di situ. Di Seyogyanya. di Ya. mobil listrik ya. Ya, karena ya itu feedstock untuk bahan utamanya itu kan dari bumi Sumber kita sendiri, bumi iya, kita sendiri. sehingga gitu. relatif mungkin Harusnya kita leader di situ. dan biaya mungkin juga tidak mahal Ya. karena barang tidak diimpor. Kan? Dan oleh karena itu saya pribadi sangat mendukung Oke. yang dibilang program balap Formula E. Ya. Karena memang Formula E itu untuk memperlihatkan bahwa kita tuh against pollution. Kita bahkan membalapkan dengan teknologi itu mobil-mobil yang zero pollution, dan oleh karena itu di dunia ini, secara internasional ini kejuaraan dunia Formula E itu diselenggarakan di negara-negara yang di kota-kota yang very polluted, misalnya London. Oke. Kan dia balapnya di sana. Dan di tempat-tempat lain. Termasuk di Jakarta dong besok. Jakarta, karena kan Jakarta kan Polluted juga. ya tingkat polusinya kan udah Tinggi. sangat tinggi. Nah, Ah. itu ingin diperlihatkan bahwa dengan adanya balap Formula E itu mengedepankan ya suatu gagasan, bahkan suatu action, bukan hanya political will but political action, bahwa kita against pollution dan kita ingin memperkenalkan kendaraan bermotor di Jakarta dan di kota-kota besar lain Indonesia itu yang tidak polusi. Jadi mungkin semua pembalap mendukung ya Formula E di Jakarta. Harusnya. Kelihatannya harus didukung ya. Harusnya. Oke. Baik, Bang Alim terakhir kali ini. Kita nih punya sirkuit baru nih, Ya. Mandalika di Lombok Oke. nih. Ya. Harapannya apa tuh dari Bang Alim yang selama ini sebagai pembalap atau Ya. kan dibilang mantan pembalap juga masih tetap balap tuh. Mandalika itu kalau kita lihat ya kuah tempat Ya. itu sangat bagus sekali. Oke. Sangat bagus sekali. Tinggal kemudian pekerjaan rumahnya berpulang pada kita sendiri. Bagaimana mempersiapkan tempat tersebut benar-benar jadi surga. Bukan hanya bagi para pembalap dan tim balapnya, tapi juga bagi pemerhatinya. Oke. Baik itu penonton maupun orang-orang lain yang hanya tertarik melihat itu lewat sini. Betul. Ya. Infrastruktur itu nomor satu. Ya. Dan infrastruktur itu luas. Ya. Itu juga termasuk logistik. Betul. Ya. Jangan sampai, ini kan sebentar lagi ada kejuaraan motor Superbike. Ya, Asia. Sebelum Superbike ada ASEAN. ASEAN, Ya, ya. Asia di situ, Ya. kejuaraan Asia. Kemudian Superbike. Superbike, betul. Ya. Baru kemudian MotoGP. Ya. Jangan sampai ya bagaimana ya kepanitiaan kita yang melibatkan negara nih, ya, melibatkan negara ini iya. sampai mengecewakan kepada orang-orang mancanegara yang datang ke situ, baik mereka yang pembalap, tim balap, maupun penonton-penonton yang dari satu negara ke negara lain selalu ikut di sirkus tersebut. Iya. Sampai juga orang pemerhati yang lewat ini. Jangan sampai ada gangguan. Itu Mudah-mudahan. satu. Aha. Dan kedua, kalau toh itu sudah berjalan dengan baik, kita tuh harus jadi negara yang bisa menyelenggarakan MotoGP itu lebih dari sekali. Coba lihat di Italia, bisa berapa kali. Coba lihat di Spanyol, dalam 1 tahun bisa di 2 kota, 3 kota. Nah, Indonesia itu paling tidak harus ada 2 tempat. Sekarang kita sudah punya Sentul. Ya. Sekarang di Mandalika. Mandalika. Aha. Nah, Sentul pun harus berbenah diri.
supaya kemudian bisa kembali lagi MotoGP itu ke sana. Ingat, Ya. kita tahun 1996, 1997 menyelenggarakan MotoGP di situ dan sangat sukses. Sangat sukses. Gitu. Ya syukurlah. Itu aja saya Ya, punya apa Harapan, ya? keinginan secara pribadi. Ya. Dan keinginan berikutnya itu adalah saya percaya karena khususnya balap motor, ya talent Indonesia itu, waduh sangat banyak. Betul. Ya pembalap jalanan tuh sangat banyak. Itu Termasuk emak-emak nggak? emak-emak itu bukan itu ya kalau mau dibilang pembalap tuh pembalap sableng. Ya, di jalan raya aja nikung ke kiri nikung ke kanan nggak pernah nengok gitu. Iya. Pokoknya asal udah ngesen udah Iya. belok aja. Off the record. Oh ya udah rekod hanya boleh di UK aja. Hanya boleh oke aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Karim. Sama-sama. Sahabat Utama Karim, demikianlah kita sudah sama-sama menyimak dan memperhatikan ya, apa yang telah kita bicarakan dalam program Oblas ini. Insya Allah ada manfaatnya ya obrolan kita bersama pembalap yang super senior lah, ini mah udah di atas 60 usianya gitu kan. Iya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi pemerhati semua. Amin ya Dan kita menjadi supaya lebih berhati-hati di pengemudi ya. Salam sehat, semoga kita sukses selalu. Demikian Bang Alim, terima kasih banget ya. Sama-sama. Saya juga Mudah-mudahan terima kita kasih sukses selalu ya. sudah diundang sini dan sudah bisa berbagi pengalaman ya. Jadi tetap di jalan raya ya. Oke ya. Oke. Siap, terima kasih. Semangat. Terima kasih.